Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. Ikhwat al-iman, jamaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah masing-masing memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Sekalipun mungkin jenengan bosan kan menuntut ilmu karena lerene lah. Gimana betul? Menuntut ilmu kok enggak lerene. Tapi ilmu itu penting bagi kita, ya. Ilmu itu penting. Ada beberapa sosok yang bisa kita jadikan ibrah, pelajaran buat kita tentang berkaitan dengan ilmu. Ada sosok yang mulia yang ketika diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan selalu patuh, selalu patuh pada Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka itu senantiasa membutuhkan ilmu, memandang ilmu itu sebagai hal yang mereka butuhkan. Bahkan mereka berhati-hati berbicara tanpa ilmu, yaitu para malaikat Allah Azza wa Jalla. Para malaikat yang tentu kita sudah tahu keutamaannya mereka, tahu bersama. Di antara mereka ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka, ada yang bertugas untuk mencabut nyawa, untuk memberikan wahyu, menyampaikan wahyu, dan lain sebagainya. Akan tapi ketika perihal ilmu, mereka selalu mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu apa-apa kecuali apa yang Engkau berikan kepada kami, itu saja. Mereka tidak pernah menisbatkan ilmu kepada dirinya. Akan tapi ilmu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak pernah menisbatkan ilmu kepada dirinya. Padahal utama malaikat itu luar biasa keutamaannya, Pak. Tapi kalau masalah ilmu, dia senantiasa menisbatkan ilmu itu menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sedikit pun dari mereka mengatakan, saya tahu, saya bukit. Di sosok yang keterbalikannya, kontradiksinya, itu ada yang namanya Qarun. Bahkan untuk hal-hal yang sejatinya bukan ranah mereka, ranah seorang manusia,
Tapi dia berani mengklaim bahwasanya itu atas ilmu yang ia miliki. Dalam hal rezeki, dalam hal kekayaan, dalam hal pengaturan dunia, itu manusia nggak bisa berbuat apa-apa kecuali berusaha. Sedikit dan banyaknya yang dihasilkan bukan hasil dari jerih payahnya saja, bukan. Tapi di atas itu semuanya adalah Allah Azza wa Jalla yang memberikannya. Tapi Qarun berani mengklaim bahwasanya innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan ini semuanya karena pengetahuanku, karena ilmuku. Dan kita bisa lihat perbedaannya. Perbedaannya kita bisa lihat. Yang dia klaim ilmu itu adalah hasil jerih payahnya, yang dia klaim bahwasanya semua yang ia miliki adalah hasil dari ilmunya, Allah tenggelamkan. Allah tenggelamkan. Sementara sosok-sosok yang mengaku, yang mengembalikan ilmu itu hanya milik Allah Azza wa Jalla, ilmu itu pemberian Allah Azza wa Jalla, ilmu itu milik Allah Azza wa Jalla, Allah angkat derajatnya. Dan bahkan kita tahu bersama kisah yang sering kita bahas, seorang nabi yang mulia ketika ditanya, ya Nabi Allah, ya Musa ibn Imran, ayyun nasi a'lam, siapa atau ayyun nasi a'lam, kalau salah. Dalam riwayat Ibn Abbas menceritakan, siapa manusia yang paling mengetahui? Atau dalam riwayatnya nggak ada sebutan manusia. Siapa yang paling memiliki ilmu, yang paling mengetahuinya? Paling mengetahui. Dia mengatakan, ana, kata beliau, Musa alaihissalam. Maka Allah murka dan menyuruh Nabi Musa untuk berkelana mencari sosok yang dianggap memiliki ilmu yang berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Padahal kalau Qarun tadi, kalau kita perhatikan Qarun tadi, Pak, dia mengklaim ilmu yang memang tidak ia miliki. Tapi kalau Nabi Musa, dia mengklaim ilmu memang yang ia kuasai semuanya. Maka ketika ditanya siapa paling berilmu, kalau kita jujur-jujuran gitu, zaman itu ya Nabi Musa, nggak ada yang lainnya. Tapi ketika kita menisbatkan ilmu itu pada diri kita, Allah murka. Sekalipun benar adanya, sekalipun engkau memang orang yang paling pandai, katakanlah di sekolah itu, atau paling pandai di kuliahan itu, atau paling pandai sedesa sekampung itu, atau paling pandailah seantero dunia sekalipun, ketika kemudian mengeklaim ilmu itu, menjadikan engkau sosok yang unggul, merasa unggul dibanding yang lainnya, kebenaran yang engkau miliki membuat murka Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa berkata benar loh, Pak. Ketika ditanya siapa yang paling mengetahui, mengatakan saya. Siapa yang paling berilmu? Saya, gitu. Benar. Dan memang benar adanya. Bisa ditanya seluruh, katakanlah seluruh umat manusia tatkala itu ditanya siapa yang paling berilmu, mereka akan jawab Musa. Tapi ketika mengeklaim itu sekalipun sebuah kebenaran, tapi
membuat engkau merasa unggul dibandingkan yang lainnya, hal itu mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Itu yang berkaitan dengan ilmu. Jadi intinya, Pak, dari semua sosok yang kita sebutkan tadi, ilmu itu hendaknya kita seperti malaikat yang merasa tidak tahu apapun, sehingga kita akan butuh. Dan kita harus tahu diri. Kalau kita tidak memiliki ilmu, jangan seperti Qarun. Apalagi untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan apa yang engkau ketahui, gitu. Dan bahkan seandainya engkau jadi orang yang paling berilmu sekalipun, jangan pernah merasa bahwasanya engkau lebih baik daripada orang lain. Itu intinya, Pak. Jadi dalam ilmu itu kita harus seperti para malaikat yang mengatakan, la ilma lana ya Allah, aku gak mengetahui kecuali engkau rezekikan kepada aku, kecuali engkau karuniakan kepada aku gak mengerti apa-apa. Dalam ilmu seperti itu, Pak. Sehingga kita akan merasa butuh. Kayak sampean wis mari maem ditakoi sik durung maem mau ngono, Pak. Dadi sik pengin mak dahar terus, Pak. Pak pun itu pun dahar durung, sehingga apa? Dikasih lagi gitu. Jadi pengen terus ilmu itu. Harus seperti para malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan jangan seperti Qarun yang bahkan kita tidak mengetahuinya, kita merasa tahu. Innama utitu ala ilmi indi, aku bisa seperti ini karena ilmuku, gitu. Padahal tidak. Bahkan ketika engkau berilmu sekalipun, Allah tetap murka ketika engkau merasa bahwasanya engkau yang paling berilmu, engkau yang paling pinter, engkau yang paling ini, engkau yang paling itu, Allah tetap murka. Itu berkaitan dengan ilmu. Sekedar untuk memberikan semangat sehingga kita tetap merasa butuh ilmu meskipun menuntut ilmunya enggak ada liburnya. Kita kembali kepada kitab kita Bulughul Maram, masih sampai kitabus shalah, babul mawaqit, bab tentang waktu sholat. Seperti janji saya yang sebelumnya, saya akan bacakan di sini hadis dari Jibril. Sekalipun para ulama mengatakan hadis Jibril itu mansukh, ada dia katakan mansukh. Tahu hadis mansukh, Pak? Mansukh itu apa? Mansukh itu apa? Ada nasikh, ada mansukh. Mansukh apa, Pak? Hadis Jibril, sebagian ulama mengatakan hadisnya mansukh. Mansukh itu artinya hadis ini telah dihapus oleh hadis yang lebih terbaru, lebih up to date gitu. Terus hadis Jibril ini niku hadis yang paling lama tentang waktu sholat. Artinya malaikat Jibril menunjukkan waktu sholat ketika Allah Azza wa Jalla mewajibkan sholat. Maka Jibril datang untuk mengimami Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari riwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ammani Jibril alaihi salam indal baiti marratain." Beliau mengatakan Jibril mengimamiku, menjadi imam sholatku ketika aku di rumah marratain, 2 kali. Fasallat dhuhra fil ula minha hina kana al-fai'u misla ash-shirab. Ada misla ash-shirab, Maka beliau Jibril itu salat duhur fil ula. Dikatakan fil ula karena
Dua pemahaman para ulama, dikatakan duhur itu ula li'anna duhra awwal salati fin nahar, karena duhur itu salat yang pertama kali dikerjakan di siang hari. Dikatakan ula li'anna duhra awwal salat wajaba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya zuhur adalah solat yang pertama kali diwajibkan kepada Nabi kita yang mulia SAW, sebelum ada solat yang ini dikatakan salatul ula. Ya, itu salatul ula. Itu para ulama mengatakan demikian. Hina kana al-fai'u misla syaraq. Itu ketika al-fai' bayangan misla syaraq. Seperti apa namanya itu? Apa namanya? Tali sendal. Sendal terompah atau apa gitu kan, misalnya dulu naal pakai kulit hewan atau apa, itu biasanya ada menol sedikit ke atas sebagai japitan sendal. Nah, seperti itu. Jadi bayangannya itu cuma sedikit gitu lah. Cuma sedikit. Kayak ini kan lurus, itu ada menol sedikit gitu lah. Jadi kayak bayangan kayak japitan sendal yang buat antara antara jempol kaki sama sebelahnya nih, apa namanya? Masa telunjuk kaki kan nggak dipakai telunjuk, ya. Jempol kali sebelahnya itu. Thumma shallal asra hina kana kullu syai'in mithla dilli. Kemudian ini waktu-waktu awalnya ya Pak ya, waktu awal salat zuhur. Itu ketika bayangan seperti syarak, seperti bayangan itu seperti tali sendal atau japitan sendal tadi. Thumma shallal asra hina kana kullu syai'in misla dilli. Kemudian salat asar itu ketika bayangan itu sama. Ya, sama. Ketika jenengan wonten adzan lampu pejah nggih, pas no jaten to no gunung gak nggawa jam, pokoknya jenengan ngadeg utawa jenengan ngecepno kayu niku bayangannya niku podo, berarti wis masuk manjing salat asar. Bayangannya niku podo Pak. Dan jenengan gak tergantung jam ngoten lho. Jadi nek bayangannya niku sampun sami berarti kok jenengan sakilan niki apa jenenge niki? Apa sih bayangan niku? Bayangan niku bahasa Jawane napa Pak? Hah? Ayang. Oh, ayang-ayangi, iya ayang-ayang. Sampai lali. Oke, ayang-ayang ini ku sami, Pak. Jadi nek jenengan ngecepno ya kayu sak kilan ngene bayangane ku sami. Nah niku waktu salat asar. Itu yang pertama Jibril memberikan pengetahuan atau contoh kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk salat asar. Summa shallal maghriba hina wajabatis syamsu wa aftara shaim. Kemudian salat maghrib itu hina wajabatis syams, ketika matahari itu sudah tenggelam. Wa aftara shaim, dan waktunya apa? Orang-orang berpuasa itu berbuka. Summa shallal isya hina ghaba syafaq. Kemudian beliau sholat isya itu ketika syafaq, semburat kemerahan ini sudah hilang. Semburat kemerahan sudah hilang. Itu waktu sholat isya. Tapi ini jenengan tasik wonten merah-merah, tasik wonten apa? Bekas-bekas matahari tenggelam, terbenam, itu jadi dereng manjing sholat isya. Sholat isya niku ketika jenengan lihat langit niku mboten wonten syafaq merah lagi. Sudah enggak ada kemerahan, tuh enggak ada, sedikit pun enggak ada. Thumma shallal fajr hina barakal fajr wa harama at-ta'amu 'ala as-sha'im. Kemudian sholat fajar ketika barakal fajr, ketika fajar itu barak, melebar. Ya, nanti kita bahas sholat subuh itu dikerjakan ketika waktu gholas. Waktu gholas niku
agak remang-remang. Nah saya ini mboten saged itu wong listrik kabeh kok. Nek mboten listrik niku saged. Terus waktune niku remang-remang, jenengan dereng saged semerap ten napa niku misalnya kok papasan kok rada masih adoh ngoten Pak nggih. Tebih niku mboten semerap niku sinten ngoten Pak. Niku golas. Tapi fajar niku sampun apa melebar. Fajar niku sampun melebar. Terus nek apa jenenge warna cerah, bukan orange cerah. Ada warna kayak cahaya semburat cahaya niku melebar. Bukan memanjang. Bukan ke sini arahnya, tapi ke sini. Nggih. Bukan ke sini. Dan kita nggak boleh loh Pak, sholat sebelum waktunya itu sebagaimana jenengan berbuka sebelum waktunya atau poso Ramadan tapi ulan Syawal atau ulan Sya'ban gitu, sami. Jenengan kaji tapi jenengan waktunya Dzulhijjah atau Dzulqa'dah gitu. Sebelum waktunya semua nggak boleh ibadah gitu. Sholat nggih nek dereng manjing waktune jenengan nggih mboten angsal sholat. Mboten angsal pahala. Jadi waktu subuh niku ketika sudah cahaya niku fajar niku baraqah syams. Ya, seperti cahaya petir memutih gitu, saja ke sana. Itu kan melebar. Bukan memanjang ke sini. Tapi dia melebar. Summa shallal marata tsaniyah. Kemudian di hari yang kedua dia salat yang kedua kalinya adzuhra hina kana dillu kulli syai'in mislahu li waqtil asr bil ams. Salat duhur diakhirkan sampai matahari dua kali tadi bayangannya ayang-ayangi. Ego. Dados niku salat duhur niku sing pertama wau ku pas indah zawal ketika sudah matahari itu seperti kasyarab itu al-fai kasyarab bayangan itu seperti jabitannya sendal sampai matahari ayang-ayangnya jadi seperti bayangannya atau seperti bendanya tersebut. Karena malaikat Jibril sholat di waktu kedua itu beliau sholat duhur ketika waktu sholat asar kemarin yang pertama. Tadi loh Pak. Tadi malaikat Jibril itu kan sholat asar niku pas bayangannya podo. Gimana bukan? Nah niku dipakai sholat duhur kali malaikat Jibril yang pertama. Dipakai sholat duhur. Paham Pak? Paham bukan? Wow, malaikat Jibril niku sholat duhur ketika zawal. Bayangannya niku kados napa? Niki kan ibaratnya sandal wonten menyoleh saidik ngoten Pak nggih. Nah niki sholat asar niku bayangannya sami ngoten sami. Nah, niku sholat asar awal niku niki ketika waktu bayangannya niku sami. Pas hari kedua malaikat Jibril datang lagi sholat duhur. Ternyata bukan di waktu yang tadi, bukan yang pas menyol tadi segini enggak. Tapi napa? Ketika matahari bayangannya ini sama. Yang beliau sholat asar di waktu sebelumnya. Kemudian summa shallal mana ini? Summa shallal asra hina kana dillu kulli syai' mithlaihi. Kemudian sholat asarnya itu malaikat Jibril sholat bersama Nabi kita yang mulia SAW ketika bayangannya dua kali lipatnya. Jangan ngaten bayangannya sak menten kali sak menten. Dua kali lipatnya. Itu sholat asar yang tadi di hari pertama sholat asar bayangannya itu satu kali. Sholat asar di hari kedua, sholatnya itu di bayangannya itu ada dua. Paham? Paham. Summa shallal maghriba li waqtihil awal. Kemudian sholat maghrib di waktu yang kemarin.
Saking mepetnya sholat maghrib gitu. Nggak dikasih tahu kapan akhirnya. Tapi nanti ada hadis Nabi kita yang man adraka ra'atan fil adraka shalah. Barang siapa yang sudah mendapatkan satu rakaat atau satu ruku saja, menurut para ulama, satu ruku sudah sampai ruku berarti dihitung satu rakaat. Satu ruku jenengan menghadap satu ruku, artinya ruku itu sudah mulai satu rakaat, itu sudah dikatakan masih dapat sholat. Tapi itu bukan waktu yang bagus. Ada yang waktu istihbab, ada yang waktu jaizah, ada yang waktu makruh. Ada waktu-waktu yang istihbabnya, waktu yang dicintai. Ada waktu boleh, ada waktu makruh. Ya, waktu sholat itu ada waktu-waktu tersebut. Sholat maghrib li waqtihil awal. Sholat maghribnya seperti waktu kemarin Jibril mengimami. Summa shallal isya al-akhirah hina dhahaba thuluthul lail. Kemudian malaikat Jibril mengimami sholat isya ketika dhahaba thuluthul lail. 3/3 malam, 3/3 malam itu sudah lewat. Ya, sulusul lail, ya 3/3 malam itu, sepertiga malam terakhir itu sudah lewat. Ya, ketika sudah lewat. Summa shalla subha hina asfaratil ardu. Kemudian sholat subuh itu ketika bumi ini agak kekuningan, sudah ada warna kuning, tapi matahari belum muncul. Sudah kuning tapi matahari dereng muncul. Summa iltafata Jibril ilayya. Kemudian Jibril itu datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, hadzal waqtul anbiya'i min qablik wal waqtu fima baina hadainil waqtain." Ini adalah waktu-waktu sholat nabi-nabi sebelum engkau, dan waktu sholat adalah di antara dua waktu yang saya sebutkan tadi. Waktu sholat artinya waktu duhur dimulai zawal sampai matahari bayangannya itu sama dengan kita. Waktu sholat asar dimulai dari bayangannya sama dengan kita sampai sholat itu, sampai bayangan itu 2 kali lipatnya. Sholat maghrib sama. Sholat isya dimulai dari syafaq ini hilang, hina ghabatis syafaq, atau ketika syafaq ini sudah nggak ada, sampai habis sepertiga malam terakhir. Itu waktu sholat isya. Ini kan berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Sebelumnya kan sampai tengah malam saja. Nah, itu. Kemudian sholat subuh dimulai dari matahari itu, fajar itu barakal fajar, terbit fajar yang kedua, fajar sani. Ya, nanti ketika itu juga berkaitan dengan adzan. Adzan apakah subuh ada as-salatu khairum minan naum atau tidak? Ini juga perbedaan khilaf para ulama, tapi jenengan harus diberikan pengetahuan supaya bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Karena adzan ini juga berkaitan dengan syariat Islam. Karena adzan itu ada adzan Bilal, ada adzan Abdullah bin Umi Maktum, ada adzan Abil Mahdurah. Abul Mahdurah. Nah, lafaz adzan yang kita pakai ini biasanya itu lafaznya adzan Abul Mahdurah, bukan adzannya Bilal, Pak. Beda, adzan Bilal nggak seperti ini. Yang kita kenal saat ini bukan adzan Bilal. Yang adzan Bilal itu 4-4-4 biasanya. 4-4-4 semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 4 kali, itu juga asyhadu an la ilaha itu 4-4-4 gitu. Kalau kita kan enggak. Asyhadu an la ilaha illallah kan 2 kan? Abul Mahdurah. Dan kita nanti pembahasan apakah ada as-salatu khairum minan naum atau tidak. Nah, ini
Bahkan di antara para ulama itu ada yang keras lah Pak dalam masalah ini, ada yang sampai membid'ahkan gitu. Ya, apakah pakai as-salatu khairun minan naum atau tidak, tapi nanti kita akan bahas ketika bab adzan. Karena berkaitan dengan ibadah. Dan sholat subuh dimulai ketika sudah terbit fajar kedua. Nek jenengan dereng yakin terbit fajar kedua, ojo kesusu komat mawon. Adzan mboten napa-napa. Nek jenengan dereng yakin itu ojo kesusu komat, pemeneh subuh. Subuh niku tiang niku nembe berarti nek jenengan wong sergep-sergep gitu. Kadang-kadang ada yang adzan baru bangun. Itu pun setelah mungkin tadi malam habis perang sama istrinya itu kan. Akhirnya kan mandinya itu agak telat gitu. Jenengan baru adzan tiba-tiba 5 menit sudah qomat. Itu belum mandi, belum selesai apa-apa sudah sholatnya cepet lagi gitu kan. Akhirnya banyak orang yang tidak sempat sholat subuh. Kalau jenengan kan rajin-rajin jadi ketika subuh itu agak lama sedikit gitu lah. 10 menit, 15 menit nunggu qomatnya itu. Ya, 10 menit, 15 menit nunggu baru qomat. Jangan cuma 5 menit, 3 menit langsung qomat. Itu adalah syariatnya ketika di Arab tuh. Bahkan saya pernah Pak di salah satu di daerah antara di Yarmouk atau di Isbilia gitu, saya lupa. Padahal masjidnya itu bukan masjid seperti ini. Agak ada ya agak itu. Tapi memang dikasih bener-bener Pak. Waktu duhur karena banyak bekerja dikasih waktu nunggu qomat tuh sekian. Paling lama itu waktu subuh. Saya pernah di situ subuh. Itu lama nunggunya Pak. Lama banget, enggak masalah. Jangan bisa pakai dzikir, yang penting enggak dipakai tidur lagi gitu loh Pak. Jenengan nunggu nih turu meneh ya enggak bantal meneh. Dipakai dzikir, baca Al-Qur'an gitu enggak masalah. Subuh itu agak lamaan sedikit. 10 menit lah ada mau. 15 menit itu bagus untuk nunggu waktu sholat. Karena banyak orang yang mungkin bangunnya agak telat, atau mungkin harus mandi, atau mungkin kebiasaan orang itu beda-beda. Pagi biasanya harus buang air besar, atau itu kan ada macam-macam. Kemudian Jibril mengatakan, kita kembali lagi, beliau mengatakan bahwasanya waktu sholat itu di antara kedua waktu yang saya tunjukkan tadi. Dan inilah yang mengapa dikatakan para ulama hadis ini adalah hadis yang mansukh, hadis yang dihapus dengan hadis-hadis yang lebih update. Akan tapi para ulama sebelum ini usul fikih, ketika ada dua dalil yang terlihat ta'arud, terlihat saling bertentangan atau tidak ada titik temu, supaya dua hadis ini tetap bisa diamalkan, maka jangan langsung nasih mansukh, jangan langsung hadis satu dihapus gitu. Ketika ketika idza wajada hadisan, ada dua hadis ta'arudan, ketika ada dua hadis kemudian saling bertolak belakang, saling tidak ada ketemu. Kalau usul fikih, jenengan belajar usul fikih, yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum menasih mansukh itu ada yang namanya al-jam, mengumpulkan, dicari titik temunya dulu, dicari kira-kira ini bisa dimasukkan ke sini nggak hadisnya gitu. Kira-kira ini bisa dimasukkan ke sini nggak hadisnya gitu. Dijamak. Seperti ketika kita bilang Rasulullah minum sambil berdiri, dan Rasulullah berkata apa? La yasrabanna ahadukum qa'iman. Supaya dua dalil ini tidak saling menghilangkan satu sama lain dan tetap terpakai kedua-duanya, maka para ulama menjamak.
Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya, "Ma hukmu syarb qa'iman?" Apa hukum syarab qa'iman? La ba'sa bih. Enggak masalah gitu. La ba'sa bih. Enggak masalah kata beliau. Para ulama mengatakan apa? Ketika jenengan melihat dua hadis yang bertentangan ini, maka dianggap yang satunya istihbab, satunya apa? Jawaz. Satunya boleh. Waktu-waktu yang kita baca di hadis yang sebelumnya itu waktu istihbab, seperti sholat duhur gitu kan. Sholat duhur, kemudian sholat duhur itu waktunya itu nggak sampai pada matahari itu, atau sholat asar itu sebelum ada sinar kuning itu sudah nggak boleh sholat asar, atau sholat maghrib apa sholat isya ketika waktu hilangnya syafaq, atau yang terbaik itu atamah, itu waktu-waktu terbaik, atau sholat isya sampai kepada nisful lail, itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Adapun waktu-waktu yang sampai sepertiga malam terakhir, itu waktu yang masih dibolehkan gitu. Artinya hadis ini tidak saling dihilangkan, masih dipakai. Sebagian yang lain menghukumi nasih mansukh, maka mensohihkan bahwasanya waktu sholat isya akhirnya ya seperti apa namanya tengah malam, sudah itu nggak boleh sholat isya. Ada juga karena menganggap ini hadis ini terhapus gitu. Seperti apa namanya, nggak sampai sepertiga malam terakhir gitu, tapi separuh malam nisful lail sudah waktu batas isya gitu. Atau sholat asar itu bukan sampai apa namanya sampai bayangan 2 kali lipat, sebelum kuning itu udah itu nggak boleh lagi sholat tuh. Ada yang berpendapat demikian ya. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama membawa dua hadis ini adalah yang satunya bisa dimasukkan ke dalam yang lainnya, tidak harus menghilangkan satu hadis di antara yang lainnya. Jadi ketika ada dua dalil, nanti misalnya jenengan belajar lebih banyak, loh kok di situ ada hadis begini, itu hadis begitu, jenengan lihat bagaimana para ulama menjadikan apa namanya dua dalil itu ketemu di salah satu titik gitu. Kalau memang nggak bisa ditemukan, jalan yang setelahnya apa? Nasih mansukh. Atau enggak, itu nomor 3 harusnya. Nomor 3. Yang kedua adalah bisa apa? Hadisnya, ketika hadisnya itu sama-sama hadis itu dicari. Yang satunya dia dhaif apa? Sahih gitu. Ketika ada yang lebih sahih, maka yang dipakai yang lebih sahih. Ya, sahih dhaif. Kemudian nasih mansukh. Kemudian baru nanti ada amil, ada khas, ada ini kepakai yang umum, ini pada yang khusus, itu untuk usul fikih. Jadi nggak harus jamak. Para ulama itu ketika ini memang nggak bisa ditemukan, ini nggak ada titik temunya, maka harus dinasih mansukh. Oh mungkin ini lebih awal, ini datang belakangan. Jadi yang lebih awal syariatnya terhapus dengan yang datang belakangan. Itu masalah fikih. Jadi jenengan pasti akan mendapati seperti itu. Dan biasanya masalah-masalah orang zaman sekarang itu kadang-kadang itu pelik-pelik gitu, aneh-aneh. Yang nggak ada, yang dulu tuh nggak ada gitu. Tapi memang ada hukum tulangnya besar yang bisa dipakai sampai kapanpun. Kalau terperinci biasanya nggak semua, karena kita beda adat, beda budaya, beda keadaan, beda siklus segala macam. Tapi kalau biasanya tulang-tulangnya itu pasti ada yang kita bisa pakai untuk panduan secara umum. Kita lanjutkan pada hadis yang selanjutnya. An Abi Barzata Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW yusalli al-hajira allati tad'una as-salat al-ula hina tabkhadu asy-syams
Gimana udah? Yang pendek-pendek kan sudah. Benar? Wa yusallil asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah wa syamsu hayyah. Wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isya. Wa kana yaghrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Wa kana yanfatilu min salatil ghadari hina ya'rifu rajulu jalisahu. Wa kana yaqra'u bis-sittin ila mi'ah. Bis-sittina ila mi'ah. Muttafaqun alaih. Dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu yusallil hajir, dikatakan salat hajirah atau hajir itu bisa dua-duanya, Pak. Karena kadang-kadang bahasa Arab itu jenengan salah harokat itu sudah beda maknanya, tapi ini bisa dua, bisa hajir, bisa hajirah. Jenengan torik sama torik itu beda. Torik sama torik beda. Torik lebih banyak maknanya. Kalau torik biasanya satu, maknanya jalan. Torik itu ada yang torik itu berasal dari kata torqal bab, yang mengetuk pintu. Mana torik? Siapa yang mengetuk gitu? Torik. Torik bisa dikatakan torik yang di ayat Al-Quran. Ya. Tapi kalau torik itu jalan. Tapi ini hajir sama hajirah sama maknanya. Ya. Kadang-kadang ada yang maknanya beda harokat itu jauh sekali maknanya. Ya. Sama apa namanya, seperti ya rojulun sama rijlun aja sama beda. Rojulun sama rijlun memang satu suku kata, Pak. Dikatakan rojulun sama rijlun itu sama, ro jim lam. Kenapa rojulun bahasanya sama dengan rijlun? Karena rojulun itu qawwam. Rojulun itu adalah pemimpin yang menjalankan, yang memimpin. Sama dengan apa? Rijlun, kaki. Yang mengajak, yang berjalan. Kalau rojul itu enggak seperti rijl, kalau seorang laki-laki enggak jadi seperti kaki yang mengajak, maka semua akan berantakan. Karena harusnya rojul itu adalah rijlnya keluarga, kakinya keluarga, yang mengajak ke sana kemari, yang mengajak berjalan, yang menyuruh berhenti, yang ketika berhenti rijl, kaki. Gitu. Rojul maka rijlun. Kalau seorang rojul itu nggak bisa seperti rijlun, kapan harus berjalan, kapan harus berhenti, dah nggak bisa diharapkan, Pak, keluarga seperti itu. Karena rojul itu harus seperti rijl, yang kuat menopang semuanya. Yang menopang tubuh kita siapa? Rijl, kaki. Percuma jenengan banyak uang, tapi jenengan nggak punya kaki untuk menopang, ya sudah nggak bisa kesana kemari. Ya. Percuma jenengan banyak uang, tapi laki-laki di situ nggak berperan untuk menopang keluarga, untuk mengajak keluarga ke jalan yang benar, ya percuma. Ya, rojul berasal dari kata rijl, satu suku kata yang sama, ro, jim, lam. Tapi beda harokat, beda makna. Ya. Karena Rasulullah SAW yusallil hajir, salat hajir, hajirah. Kenapa disebut hajir atau hajirah? Karena saking panasnya, yahjurun nas a'malahum. Banyak orang-orang ketika itu meninggalkan pekerjaannya saking panasnya. Ya, disebut salat hajir atau salat hajirah karena saking panasnya di Arab dulu waktu itu, banyak orang-orang yang rehat. Sehingga Rasul juga mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, buatlah kami istirahat dengan pekerjaan salat atau melakukan ibadah salat. Karena ketika itu waktu duhur itu waktu yang panas. Maka Rasul mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah. Wahai Bilal, sudah waktunya kita istirahat, kita salat. Hajir. Allati tad'una salat al-ula, yang biasa disebut salat yang pertama kali, yaitu salat yang kita sudah mengatakan tadi. Dikatakan salat pertama kali, dikatakan awal salat, atau dikatakan dia yang pertama kali dikerjakan waktu siang.
hina tadhhadu syams, ketika matahari terik-teriknya. Wa yusallil asra, dan salat asar, thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wa syamsu hayyah. Salat asar itu ketika selesai salat asar, salah seorang dari kami itu pulang salat asar sampai di desanya atau sampai di ujung Madinah itu syamsu hayyah, matahari itu hayyah. Hayyah itu jernih gitu, Pak. Kayak benar-benar hidup gitu, hayyah. Menyengat. Matahari ketika waktu asar biasanya itu lebih jernih daripada waktu sinarnya itu lebih jernih. Ya, gitu. Wa kana yastahibbu an yu'akhkhira min al-isya' wa kana yakrahu an-nawm qablaha wal hadits ba'daha. Dan Nabi itu mencintai mengakhirkan salat Isya waktu atamah sampai ketika atamah. Atamah itu ketika waktu malam sudah gelap sehingga bintang-bintang banyak terlihat. Wa kana yakrahu an-nawm qablaha, dan beliau membenci tidur sebelum salat Isya, wal hadits ba'daha, dan ngobrol-ngobrol setelah sholat Isya. Ya. Jadi nek jenengan arep ngobrol-ngobrol ojo mari Isya. Rasul termasuk perkara yang dibenci ketika jenengan enggak ada urusan apa-apa, mantune sholat Isya jenengan ngobrol mau sampai jam 09.00. Padahal enggak lagi ngatur negara itu. Nggih. Nah, jenengan kok ngatur negara ngono, ora masalah. Sampai jam 12 enggak masalah. Mencari jalan keluar gitu. Piye negara kaya ngene ngoten. Gak masalah. Tapi nek jenengan ngomong ngalor ngidul gak no juntungane, Pak nggih. Rasulullah itu membenci wal hadits ba'dah. Rasulullah membenci ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol setelah salat Isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadat hina ya'rifu rajul jalisah. Dan kami itu selesai salat Isya atau ketika ada yang salat Isya, salat subuh Allah. Salat subuh itu ketika kami biasanya keluar itu ketika salah seorang dari kami itu mengenal jalisah, teman terdekatnya. Oh, ternyata saya salat itu sebelah saya ini gitu. Itu setelah wakana yaqra'u bis-sittina ila mi'ah gitu. Selesai salat subuh itu biasanya belum membaca sekitar 60 ayat sampai 100 ayat gitu. Dan itu ketika salat itu yang tadinya pertama kali mulanya sholat tuh gholas, seseorang tuh gak bisa tahu siapa di dekatnya gitu. Itu sampai terlihat, sampai tahu, oh ternyata sebelah tadi saya si Bapak Fulan, oh ini ternyata Bapak Fulan, seperti itu. Jarak antara tadi dengan terlihat itu 60 atau 100 ayat. Kalau ayatnya pendek-pendek 100, kalau ayatnya panjang 60 gitu. Jenengan bisa kira-kira nanti ketika jenengan baca ayat 100 ayat atau 60 ayat keluar itu sudah bagaimana sih keadaan subuh gitu. Ya itu hadis muttafaqun alaih. Kita akan bahas yang lebih detail pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.